Air yang bisa digunakan untuk membersihkan, mensucikan tempat yang terkena najis adalah air tohur. Air tohur adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Maka harus kenalin dulu apa itu air tohur. Tulis, air tohur adalah air yang bernama tergantung tempatnya. Itu kaedahnya tuh. Nanti ditanya loh, apa kaedah air tohur? Ibu-ibu yang nggak bisa jawab pakai helm. Anda ulang lagi ya. Air tohur adalah air yang bernama sesuai dengan tempatnya. Sudah? Yang kedua, ini kaidah yang kedua. Yang kedua. Air yang bernama sesuai dengan tempatnya. Air yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Air tohur, ini masih kita bahas air tohur. Ingat, jangan lupa, jangan ngeblank. Air tohur adalah air suci yang mensucikan, kaedahnya yang bernama sesuai dengan tempatnya dan yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Oke, sekarang ingat, balik lagi ke penjelasan anak tadi. Pahamin, adek, pahamin semuanya. Udah selesai nulisnya? Udah. Lu kenapa nggak pakai meja? Emang lu biasa nulis kayak gitu? Udah kayak bos aja lu. Oke. Air yang bernama sesuai dengan tempatnya. Saya mau tanya. Semuanya perhatiin. Ini air apa nih? Air minum. Aku gelas. Ada? Ini air apa, Dek? Air minum. Ibu, air apa, Bu? Air mineral di dalam aqua gelas. Kalau ada yang panjang kenapa harus disingkat? Apa? Bunda? Lu baru kenal air tohur langsung bilang air tohur. Biasanya kalau orang nanya apa ini air tohur, lu jawab. Air minum. Adek-adek, air apa? Lu ditanya malah nanya lagi. Air apa? Air minum. Ini air minum. Oke, sekarang saya tanya lagi sekali lagi. Sir Alvin terfoto. Kenapa antum di sana? Ini air minum. Sekarang saya buka. Saya buka, terus saya wadahin di ember. Tuh mungkin ada beberapa saya masukin sampai penuh embernya. Ada yang mengatakan itu air minum? Air ember. Tergantung buat Air suci? Air ember. Dari nama saja udah berubah lagi. Tapi ingat, jangan pernah ngomong air suci. Karena nggak ada pernah nama air suci. Coba ngomong sama Cina, air suci. Wah, ini air dari Kaisangan ini. Ngomong sama Cina ya air suci. Air dari Kayangan ini, air mata bidadari, air suci. Ya kan? Makanya jangan aneh-aneh, jangan ngomong kayak gitu. Oke, dari ember saya masukin ke toren atas. Air toren. Ya. Dari air toren itu tadi saya wadahin lagi ke gelas. Dari gelas saya buang ke comberan. Itu yang disebut dengan air tohur. Kaedah pertama, air itu dinamain seperti sesuai dengan nama tempatnya. Oke?
Itu yang pertama. Berbeda dengan air tohir. Tohir suci tapi tidak mensucikan. Contoh air kopi. Saya tanya semua, kalau ini saya isi kopi, apakah ada lagi yang ngomong ini air mineral? Sebutannya apa? Air kopi. Saya ambil ember tadi, saya tuangkan ke dalam ember. Air apa? Kopi. Saya pindahkan dari ember ini ke drum yang gede. Isinya apa? Air kopi. Saya pindahkan ke toren atas. Air apa? Kopi. Saya tumpahkan ke comberan. Air apa? Itulah yang disebut dengan air tohir, air suci, tidak bisa mensucikan, air yang terikat dengan nama tertentu. Air kelapa, dimanapun namanya jadi air kelapa. Maka kategori air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contoh, ini akan mulai ngerti nih ketika kita mandi. Kalian haid, suci hari ini, maka kalian mandi. Ketika kalian mandi, syarat mandi ayakuna bima'in tohur, hendaknya dengan air suci mensucikan. Ketika kita menggunakan air, contoh kita menggunakan shower misalnya, ada nggak shower di rumahnya? Kayak apa? Mall, hotel-hotel gitu. Kalah antik loh sama rumah Habib. Coba aja main ke rumah, kalau mau mandi enak tuh pakai shower. Harganya murah padahal. Makanya Tepat tuh niru. Harga 100.000 doang udah bisa mandi kayak di hotel. Ketika kita buka airnya, kita mandi nih, belum rata semua air ke badan, kita udah sabunan. Ketika kita sabunan, sabun tersebut merubah sifat air. Air yang harusnya tohur jadi air tohir, air sabun. Maka kegunaan kita, mandi wajib kita menjadi tidak sah. Nih, satu. Yang kedua, yang sering terjadi ketika orang berwudu, ibu suka pakai hand body, ya, atau minyak wangi. Minyak wangi itu adalah suatu zat yang ketika kita pakai ke tubuh kita, kalau laki-laki kan nggak pernah pakai minyak wangi ke tubuh, pakainya ke baju, ya. Kalaupun ke tubuh paling ke tangan doang nih. Contoh, kalau Habib sebagai dakwah, orang kan banyak salaman cium tangan. Kalau Habib kadang-kadang kerjanya di dapur, potong bawang, tangan Habib ini sama kayak tangan ibu, bawa bawang. Makanya otomatis harus pakai minyak wangi kayak gini. Sekarang minyak wangi ini, kalau saya tuangkan di air itu berubah jadi wangi nggak? Kita sikluskan saja, kalau nempel ke air aja bisa berubah, apalagi di tangan. Kecuali kalau memang zatnya sangat sedikit sekali dan ketika kita wudhu kita cuci tangan. Makanya kan sunnah yang pertama kali cuci tangan. Karena apa? Furudul wudhu itu bukan cuci tangan. Nanti akan kita bahas di babnya. Furudul wudhu itu ketika kita cuci tangan disunnahkan supaya semua minyak wangi yang ada di tangan kita itu hilang. Pertanyaannya, apakah hand body juga bisa hilang? Karena nanti ada syarat di wudhu, alla yakuna ala udwin ma yamna'u usulul ma'ilaih. Hendaknya tidak boleh di dalam anggota badan kita itu ada sesuatu yang dapat mencegah sampainya air ke kulit atau merubah sifat air itu sendiri, sehingga dari air tohur menjadi air tohir. Itu yang harus kita pahami dulu, kaidah yang pertama tentang bab air. Jadi ingat, air tohur adalah air suci, bensu. Kaidahnya apa yang pertama? Yang Sesuai dengan nama tempatnya. Yang pertama apa? Yang bernama sesuai dengan tempatnya. Bernama sesuai dengan tempatnya. Yang kedua? Yang dari langit dan keluar dari bumi. Sekarang yang kita bahas, mana zalaminas sama, air yang turun dari langit. Apa saja airnya? Air hujan. Satu, air hujan. Dua, embun. Salju. Tiga, salju. Ada 3 jenis air yang datang dari langit. Min aslu khilqatihi, dengan bentuk apapun. Tiba-tiba ada hujan susu, maka hukumnya kita boleh gunakan hujan susu tersebut untuk berwudu, kecuali apabila memang ada pekerjaan musibah. Contoh, ada angin puting beliung yang telah memutar-mutarkan pabrik susu. Setelah itu tibalah hujan, maka hujan dari pabrik tersebut, maka kategori air tersebut adalah air tohir, air suci tapi tidak bisa
Tapi kalau misalnya memang hujan susu, pernah terjadi di zaman Al Habib Abu Bakar Al Idrus di Aden, itu Habib Abu Bakar pernah ditantang, ya Habib, kalau wali Allah itu kan apa permintaannya pasti gabul. Kata Habib, kenapa kamu tanya kayak gitu? Saya pengen tahu, apakah Tuhanmu Allah, ini yang ngomong Yahudi, apakah Tuhanmu Allah mengabulkan permintaanmu yang aneh? Emang kamu minta apa? Saya minta tolong, coba doakan Tuhanmu supaya hujan susu. Maka Habib Abu Bakar doa hujan susu. Dan sampai sekarang ada yang nyimpan susu itu di museum di Tarim. Itu susu nggak basi sampai sekarang. Jadi kalau udah karomahnya wali itu permanen selamanya. Jadi susu aja nggak basi. Nah, gimana kita gunain wudunya? Boleh. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mana ba'aminal ard, apa yang keluar dari bumi, min aslil khilqah juga, dari bentuk yang asli. Contoh, kalau misalnya keluar dari bumi tersebut sesuatu yang udah kecampur dengan hal-hal yang, contoh kayak petrol, minyak, gas, bumi, oil, itu nggak bisa digunakan untuk wudhu. Kenapa? Karena terbentuknya minyak itu endapan sisa sampah, akar, sama mayat, tulang-tulang. Kalian nanti meninggal, tulang kalian itu adalah salah satu unsur yang bisa ngebuat minyak. Harusnya gratis minyak. Iya kan? Ini kan asal-usulnya dari manusia semua itu. Ya, nanah itu mengendap ke bumi maka menjadi minyak. Ya, makanya alkohol itu semuanya dari tulang kan terbuatnya alkohol itu. Makanya sampai sekarang kalau ada minyak wangi alkohol boleh kita pakai, tapi nggak boleh kita gunakan langsung untuk sholat. Kecuali kalau pakainya absolut. Absolut itu alkohol yang udah dibuat fermentasi melalui buah-buahan, maka hukumnya tidak najis. Nah, itu beda lagi nanti bab najis ya. Oke, udah paham? Mana nazala minal ard wa mana ba'a minal ard. Yang keluar dari bumi apa aja? Yang pertama, mata air. Yang kedua, air sumur. Yang tiga, Air boran. air sungai. Yang keempat, air laut. Tapi ingat, air laut itu boleh kita gunakan wudhu apabila tidak mendapatkan air tawar. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan ke Pulau Cangkir, kalian wudhu di sana, perhatikan dulu ada nggak musolanya itu air tawar. Kalau misalnya nggak ada, di situ harus jauh ke depan sana ke pasar Kerojo baru dapat, maka nggak apa-apa kita gunakan untuk, misalnya kita sambil main air, sambil berenang di laut, sambil wudhu atau sambil mandi wajib, baru nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada di situ, maka kita gunakan dulu air yang tawar. Paham sampai sini? Oke. Kemudian yang ketiga air musta'mal. Air musta'mal ini adalah mastu'mila fi raf'il hadath. Air yang asal usulnya tohur bisa jadi musta'mal apabila kita tidak ngerti cara menggunakan. Nanti akan kita bahas setelah ini air sedikit dan air banyak, ada di dalam kitabnya. Nanti dibuka di kitabnya. Ini kitabnya habis ini, tepat. Kurang. Ya sudah, nanti next kita pesan lagi. Ya, buat yang belum punya kitab, tolong nanti konfirmasi ke Tehpad harganya.